Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Terowongan-terowongan dari Hamas, tempat persembunyian mereka juga satu persatu sudah sudah dikuasai oleh Israel. Ini salah satunya ini kawan-kawan, terowongan yang mereka gali. Ya, ini terowongan yang mereka gali ya untuk mereka bersembunyi. Makanya Israel agak kesusahan untuk membasmi mereka karena Hamas ini sembunyinya di bawah tanah, ya di terowongan-terowongan. Dan terowongan-terowongan ini sudah beberapa sudah dikuasai ya, bahkan Israel juga sudah menyelamatkan ya ratusan sandera yang dilakukan oleh Hamas ya. Dan Amerika yang marah besar, terlebih khusus Trump ya. Trump ini berjanji ya, dia berjanji bahwa ini kampanye Trump, dia akan mengusir ya pendukung Hamas, imigran-imigran pendukung Hamas di Israel, di Amerika akan dia usir dan larang Muslim masuk Amerika Serikat. Ya, ini dimuat 17 Oktober oleh Tempo. Ya, ini Trump. Ini ya Tempo Jakarta, tempo.co Jakarta, Donald Trump pada Senin berjanji bahwa jika terpilih kembali sebagai presiden, ia akan melarang imigran yang mendukung Hamas dan memasuki AS dan mengirim petugas ke protes pro Hamas untuk menangkap dan mendeportasi imigran yang secara terbuka mendukung kelompok militan Palestina tersebut. Ya, saat kampanye di Iowa, Trump menanggapi pembunuhan Hamas terhadap setidaknya 1.300 warga Israel dan memicu perang di mana para pejabat ya kesehatan Palestina mengatakan Israel telah membunuh lebih dari 2.800 warga Palestina di Gaza. Trump presiden periode 2017-2021 mengatakan bahwa jika terpilih untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih, ia akan melarang masuknya siapapun yang tidak percaya kepada hak ya keberadaan Israel ke AS dan mencabut visa pelajar asing yang ateis Smith ya. Dia juga ya berjanji untuk meningkatkan larangan perjalanan dari negara-negara yang dilanda teror. Dia tidak menjelaskan bagaimana dia akan menegakkan ya tuntutannya, termasuk tuntutan yang mengharuskan imigran untuk ya mendukung hak Israel untuk hidup ya di bawah apa yang disebutnya penyaringan ideologis yang kuat. Banyak kebijakan imigrasi Trump ditentang di pengadilan selama masa kepresidenannya dan janji-janji terbarunya juga bisa menghadapi tantangan. Larangan yang ia tetapkan terhadap imigran dari beberapa negara mayoritas Muslim dibatalkan di pengadilan yang lebih rendah, namun akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung AS. Biden mengakhiri larangan itu untuk itu ketika dia mulai menjabat. Trump pada Senin 16 Oktober 2023 mengatakan bahwa ia akan melarang imigran dari Libya, ya, Somalia, Suriah dan Yaman, ya, atau negara lain yang mengancam keamanan kita. Jadi sebenarnya tujuan Trump melarang itu karena tujuannya ya untuk keamanan ya Amerika Serikat ya. Trump juga membacakan puisi yang ia gunakan untuk mengibaratkan imigran seperti ular mematikan ya. Bahkan Trump mengatakan bahwa para imigran dari Yaman ya, dari Libya ya Suriah itu katanya ular yang mematikan ya. Jamie Harrison, Ketua Komite Nasional Partai Demokrat, menggambarkan janji Trump sebagai tindakan Islamofobia ya, ekstrim dan dirancang untuk mengeksploitasi kekuatan dan kecemasan. Iowa adalah salah satu negara bagian paling awal yang mengadakan kontes pencalonan presiden dari Partai Republik. Pendekatan keras ya terhadap imigran merupakan landasan dari masa jabatan pertama Trump sebagai presiden. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, itu dia penjelasan dari Bang Pavel dan karena itu bagaimana menurut kalian? Kemudian beberapa jam yang lalu ini juga ada informasi ataupun pembahasan terkait dengan korban tewas katanya sudah mencapai 4.700 jiwa dan tentu ini bukan angka yang sedikit ya. Bahkan Bapak Ibu semua teman-teman kalau kita kembali memperhatikan ke belakang ya, ketika pertama sekali pihak dari Hamas melakukan serangan dadakan terhadap Israel, itu kan juga luar biasa banyak kemudian menjadi korban, ditambah lagi kemudian ketika pihak dari Israel melakukan serangan balasan
terhadap Hamas. Dan dari berbagai macam informasi yang kemudian bisa kita akses di media sosial ini, umumnya yang kemudian menjadi korban itu adalah masyarakat ataupun warga biasa. Karena itulah, saya secara pribadi sangat setuju dengan beberapa komentar seperti yang disampaikan oleh Bu Koni, yang mana beliau menghimbau agar situasi di sana kiranya cepat-cepat kondusif dan juga untuk dihimbau agar kedua belah pihak bisalah kiranya segera untuk berdamai. Tetapi memang ini sesuatu yang tidak mudah kawan-kawannya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam banyak komentar yang juga tidak hanya disampaikan oleh masyarakat biasa tetapi juga sudah melibatkan beberapa tokoh. Ya kita lihat ya beberapa waktu belakangan jelas sudah ada yang kemudian berpihak kepada Hamas, juga sudah ada yang kemudian berpihak kepada Israel dan segala macamnya. Bahkan di bangsa kita di Indonesia sudah ada beberapa aksi ya yang kemudian melakukan aksi demo ataupun kemudian melakukan aksi apa namanya yang memberikan dukungan kepada Palestina dan segala macamnya ataupun kepada Hamas. Bahkan ya dalam beberapa komentar yang saya lihat juga di media sosial ini memang banyak banget yang kemudian juga mengecam ataupun kemudian mengharapkan Israel itu kalau bisa seperti mereka meniupkan lilinnya. Jadi itu dia Bapak Ibu situasinya, dan karena itulah seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, memang untuk situasi yang seperti ini karena sudah ada keberpihakan pada pihak tertentu, ya nampaknya kemudian kita agak sedikit kesulitan ya untuk melihat dan mendapatkan informasi yang sifatnya adalah objektif ya, yang sifatnya adalah netral. Tidak banyak itu kawan-kawan yang bisa kita lihat ya. Jadi memang itulah akibatnya kalau kemudian sudah ada keberpihakan ya. Tetapi meskipun demikian masih ada beberapa tokoh yang saya lihat komentarnya masih dalam posisi bisa kita terima ya. Informasinya seperti yang disampaikan oleh Ibu Koni ya, yang mana kemudian beliau menirik bahwa ini memang situasinya tidak mudah ya. Lalu kemudian juga ada komentar dari Mas Ade Armando, bahkan juga beberapa waktu yang lalu sempat ada uraian dari Bang Permadi Ari ataupun Abu Janda. Nah, saya pikir beberapa orang ini memang orang-orang yang kemudian bisa kita lihat ya, mereka mencoba mengupayakan menyajikan informasi ya secara objektif agar kemudian kita yang melihatnya bisa mendapatkan informasi secara menyeluruh, baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina, terutama dalam hal ini Israel versus Hamas kawan-kawannya. Jadi itulah yang kemudian yang terjadi beberapa hari belakangan. Bahkan saya jadi ingat apa yang diuraikan oleh Bang Ade Armando ya, yang mana beliau dalam komentarnya menyampaikan bahwa sebenarnya ini sangat disayangkan sekali terkait dengan tindakan Hamas kepada Israel ya, karena tentu menurut Bang Ade Armando, Hamas ini pastinya sudah memprediksi dan memperkirakan serangan dadakan yang mereka lakukan terhadap Israel pasti bakal dibalas habis-habisan oleh Israel, dan memang benar demikian kawan-kawannya. Bahkan bukan hanya itu, ini sudah ada beberapa informasi yang kemana katanya ya pihak dari Israel ini berniat ya ataupun kemudian berencana untuk melawan Hamas habis-habisan ya. Jadi mereka bahkan kemarin seperti yang kita lihat ya, ada pemberitaan yang membahas terkait dengan pihak dari Israel itu katanya berencana ya melakukan invasi ke Gaza, tetapi bukan untuk menguasai wilayah katanya, melainkan untuk melakukan serangan balasan ya yang bertubi-tubi ataupun kemudian yang berkali lipat terhadap Hamas. Nah, itu dia Bapak. Lalu kemudian kawan-kawan semuanya, tadi juga menarik ya, saya kurang tahu itu Bang Pavel tadi ya di dalam penjelasannya beliau juga menampilkan satu cuplikan video ya, yang mana katanya itu adalah ruang-ruang bawah tanah ya yang digali dan kemudian itu menjadi tempat persembunyian Hamas katanya. Apakah informasi itu memang demikian didapatinya? Ya saya kurang tahu kan, tetapi itu yang tadi disajikan oleh Bang Pavel ya, dan sumbernya tadi juga beliau sudah tampilkan itu ya. Jadi itu memang situasi yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung hari ini. Tetapi poin pentingnya begini kawan-kawan ya, apapun yang kemudian menjadi perbedaan pendapat di antara masyarakat kita di Indonesia sendiri ya, kalau saya sih tetap pada posisi ya, jauh lebih penting kalau kita bersuara dan mengharapkan agar apa yang sedang terjadi di sana segeralah kiranya terciptanya situasi yang kondusif ataupun situasi yang damai ya, karena itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu ya ataupun teman-teman semua. Kemudian juga ada ini informasi katanya menguraikan bahwa AS ya melakukan veto terkait dengan resolusi keamanan PBB ya soal Hamas Israel. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Bahkan juga dikatakan terkait dengan Israel versus Hamas ini juga melebar ya ke Lebanon dan Suriah. Jadi Bapak Ibu semua, itulah yang terjadi selama sekitar lebih dari 1 minggu ya. Ini sudah hampir 2 minggu ya. Israel versus Hamas ini kalau kita perhatikan sebenarnya bukan semakin mereda ya, situasinya justru semakin panas ya. Apalagi beberapa hari yang lalu juga ada informasi terkait dengan himbauan ya ataupun ultimatum dari pihak Israel yang memberikan ya peringatan kepada warga Palestina terutama yang ada di Gaza untuk segera mengungsi karena pihak dari Israel berencana melakukan serangan darat ya. Karena kalau kita perhatikan selama ini ya pihak dari Israel itu kan melakukan serangan udara kawan-kawannya,
Tapi ini katanya juga mereka tidak hanya terbatas pada strategi tersebut, melainkan juga akan melakukan serangan darat, berarti bakalan face to face dengan Hamas ya. Itu dia kawan-kawannya. Lalu kemudian ini menarik juga Bapak Ibu semua ya. Ini diuraikan terkait dengan ya Israel kini menguasai wilayah dekat Gaza yang diserang oleh Hamas ya pada 1 minggu yang lalu. Lalu kemudian juga beredar satu video katanya ya, yang mana di dalamnya berisi terkait dengan komandan Hamas katanya yang ingin menguasai seluruh planet bumi. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Itulah situasinya terkait dengan apa yang sedang terjadi di sana, dan kalau kita perhatikan memang ini tidak bisa dipungkiri ya. Di bangsa kita di Indonesia sendiri ya, pro dan kontra itu memang nampaknya sangat lumrah sih ya, kalau dalam demokrasi itu sangat lumrah kawan-kawannya. Tetapi saya secara pribadi sangat berharap ya, dalam pro kontra ini pun kita tetap rasional ya, dan tetap lebih mengutamakan ya mengenai situasi bangsa kita sendiri ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bu Koni ya, jangan sampai mereka di sana yang kemudian berpesta, ataupun kemudian mereka yang sedang mengadu kekuatan, lalu kita yang justru jauh lebih sibuk ya. Tetapi mari ya, boleh mengurusi hal-hal yang terjadi di sekitar kita ya, sebagai bagian dari kita ikut mewujudkan perdamaian dunia. Tetapi yang paling prioritas adalah apa yang sedang terjadi di bangsa kita sendiri.